Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi peran negara dalam ekonomi Islam dan konvensional. Selamat menonton. Yang pertama, fungsi utama negara dalam ekonomi konvensional. Negara adalah sumber utama untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Tantangannya adalah bagaimana negara dapat berperan dengan tepat agar perekonomian berjalan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sistem ekonomi pasar bebas pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal The Wealth of Nations. Itu pada tahun 1776. Nah, dalam buku ini Adam Smith menggagas pemikiran baru yang menentang sistem ekonomi lama. Ia menekankan pentingnya akal sehat, ilmu pengetahuan, dan kebebasan individu dalam mengelola ekonomi. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tiga tugas utama. Yang pertama yaitu menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan negara. Nah, ini artinya itu melindungi rakyat dari ancaman kejahatan di dalam negeri dan serangan dari luar negeri. Yang kedua, mengatur sistem peradilan. Tugas ini mencakup memastikan adanya keadilan dan penegakan hukum di masyarakat. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Nah, contohnya itu seperti pembangunan infrastruktur umum seperti jalan raya, jembatan, atau pelayanan publik lainnya yang tidak menguntungkan secara bisnis, namun penting bagi masyarakat. Nah, dengan menciptakan ketiga tugas ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, peran negara sebagai regulator dalam ekonomi. Yang pertama, mengatur keuangan publik. Contohnya ini, pemerintah menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara untuk memastikan alokasi dana ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, pengatur moneter. Nah, pada ini itu Bank Sentral mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi, seperti kebijakan menaikkan suku bunga saat inflasi tinggi. Yang ketiga, pengawasan perdagangan dan pasar modal. Contohnya, Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat OJK mengawasi perusahaan publik agar transparan dalam laporan keuangan untuk melindungi investor. Yang keempat, pengendalian lingkungan. Pemerintah membuat regulasi emisi karbon dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan energi ramah lingkungan. Yang kelima, perlindungan konsumen. Contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencegah praktik penipuan dalam penjualan barang atau jasa. Dan yang terakhir, pengaturan perdagangan internasional. Nah, pada ini pemerintah menetapkan tarif impor untuk melindungi produk dalam negeri atau membuat perjanjian dagang untuk membuka pasar ekspor. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang mengenai dua ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam menurut Rosalinda pada tahun 2014. Nah, kebijakan ini mencegah terjadinya defisit anggaran yang berlebihan karena Islam melarang utang yang membebani rakyat dan negara. Lalu fokusnya adalah efisiensi penggunaan dana untuk kemaslahatan umat seperti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membangun infrastruktur, dan mendukung sektor-sektor produktif. Yang kedua ada sistem pajak proporsional. Ini penentuan besaran pajak didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat. Contohnya, dalam Islam, zakat memiliki persentase tertentu, misalnya 2,5% untuk harta. Nah, ini proporsional terhadap kekayaan yang dimiliki. Lalu pajak hanya diperlakukan sebagai pelengkap jika sumber-sumber utama pendapatan negara tidak mencukupi untuk kebutuhan anggaran negara dan penggunaannya harus transparan serta diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Selanjutnya, peran negara dalam redistribusi kekayaan menurut Islam.
Peran negara dalam distribusi kekayaan yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Dalam masalah perekonomian, negara mempunyai 3 peranan, yaitu peranan alokasi, peranan distribusi pendapatan atau kekayaan, dan peranan stabilisasi perekonomian. Peranan alokasi yaitu pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk memastikan efisiensi dan mengurangi distorsi dalam perekonomian. Contohnya seperti alokasi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, peranan distribusi pendapatan atau kekayaan, yaitu pemerintah berperan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara lebih merata melalui kebijakan pajak, subsidi, dan program sosial. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peranan stabilisasi perekonomian, yaitu pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian, terutama saat menghadapi guncangan seperti inflasi, resesi, atau krisis ekonomi. Contohnya seperti intervensi melalui APBN untuk mengatasi inflasi atau resesi. Yang selanjutnya ada pengawasan pasar. Ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama contohnya ada pengawasan harga. Pengawasan harga ini dilakukan agar harga produk-produk yang dipasarkan itu tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tidak melonjak maupun merugikan para pedagang maupun produsen. Yang kedua ada pengawasan kualitas produk. Pengawasan ini dilakukan supaya produk-produk yang dipasarkan itu tetap berkualitas dan memenuhi standar yang dipastikan pemerintah. Yang ketiga ada pengawasan distribusi. Ini seperti distribusi barang-barang itu tetap terjaga. Yang keempat ada pengawasan persaingan usaha. Ini contohnya untuk menghindari monopoli perdagangan. Yang kelima ada pengawasan lingkungan. Pengawasan lingkungan ini dilakukan agar lingkungan di sekitar tetap terjaga dan tidak terganggu oleh dari pabrik maupun dari pengusaha-pengusaha lainnya. Selanjutnya ada larangan riba. Ini dijelaskan di Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Nah, larangan riba ini bertujuan untuk yang pertama menghindari eksploitasi. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai tujuan larangan riba. Yang pertama yaitu menghindari eksploitasi. Larangan riba ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah secara finansial dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekayaan. Nah, dalam transaksi berbasis riba, pemberian pinjaman seringkali memanfaatkan kebutuhan mendesak orang lain dengan menetapkan bunga yang tinggi. Nah, ini dapat menyebabkan penderitaan secara finansial dan utang yang berkepanjangan. Lalu yang kedua ada mendorong keadilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, larangan riba adalah salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Riba mengakibatkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Nah, sementara mayoritas masyarakat tetap dalam kondisi keuangan. Dengan melarang riba, Islam mendorong mekanisme ekonomi yang berbasis pada kerja nyata, investasi produk, dan berbagai risiko. Hal ini mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.
Nah, transaksi berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, ini menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pelaku ekonomi karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Nah, secara keseluruhan, larangan riba tidak hanya untuk mencegah ketidakadilan, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran negara dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, seperti subsidi pangan dan energi. Nah, ini contohnya pemberian bantuan beras bagi masyarakat miskin melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai atau yang sering disingkat BPNT. Yang kedua, pengembangan sistem jaminan sosial. Contohnya, memberikan program Kartu Indonesia Sehat atau program Keluarga Harapan. Nah, program-program ini untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan budaya usaha, pelatihan kewirausahaan atau pemberian pinjaman modal usaha mikro melalui program seperti kredit usaha rakyat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dampak kebijakan ekonomi negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampaknya ada 4, yaitu distribusi pendapatan, akses terhadap pelayanan publik, ketimpangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Zakat, sedekah, wakaf, dan larangan riba bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bersama. Yang kedua, akses terhadap layanan publik. Akses terhadap pelayanan publik adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosialnya. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk mengurangi kesenjangan melalui redistribusi kekayaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan PDB, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi harus halal dan membawa manfaat bagi semua pihak. Yang terakhir, peran negara dalam mengembangkan ekonomi syariah. Peran negara dalam mengembangkan ekonomi syariah sangat penting karena negara memiliki otoritas dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah. Peran negara dalam mengembangkan ekonomi syariah itu ada 3, yaitu regulasi dan kebijakan, peningkatan kerjasama internasional, dan peningkatan ekonomi berbasis ziswaf. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Dalam regulasi dan kebijakan, negara perlu merancang undang-undang dan peraturan yang mendukung penerapan prinsip syariah dalam sektor ekonomi seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Yang kedua, peningkatan kerjasama internasional. Dengan menjalin hubungan dengan negara-negara lain untuk mempromosikan ekonomi syariah di tingkat global, seperti melalui organisasi internasional atau forum keuangan Islam. Yang ketiga, peningkatan ekonomi berbasis ziswaf. Optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yaitu negara dapat mengelola potensi ziswaf untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.